Selamat malam, pemirsa dimanapun berada. Hari ini hari Minggu tanggal 13 Juli 2025. Saya kedatangan klien bernama Ibu Elinda Ayusa Putri beserta suaminya, ya, Pak Nuansa. Mereka berdua datang kemari ini karena terkait permasalahan anaknya. Jadi pada tanggal 22 Mei 2025, ya, jam berapa, Bu? Jam 5 sore. Jam 5 sore kejadiannya. Peristiwa pokoknya adalah dugaan tindak penganiayaan terhadap putranya yang masih berusia 12 tahun. 12 tahun 3 bulan. Betul. Ya. Lahir tahun 2013 ya, Februari. Nah, jadi pada hari itu ya terjadi penganiayaan oleh tetangganya sendiri berinisial SP. Nah, seperti apa kejadiannya kita dengarkan dulu. Jadi waktu itu tanggal 22 Mei ya, jam 5 sore ya, itu posisi lagi apa, Bu? Anak Ibu A itu berinisial A ya. Jadi anak saya itu pulang main bola, Pak. Pulang main bola sekitar jam 5 sore itu, lebih 15 mungkin ya. Itu posisinya jalan kaki. Mau masuk ke rumah, Pak. Mau masuk gerbang. Terus Kebetulan rumah kami dengan pelaku ini tetanggaan. ya persis berdampingan. Iya. Berdampingan persis. Iya, tetanggaan ya. Betul. Cuma ada sekat tembok. Sekat tembok. Oke. Perumahan ya? Perumahan. Di perumahan apa? BTN Persada. BTN Persada Blok B. Blok B. Di Desa Kebulen. Kebulen. Jatibarang. Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Jadi anak Ibu habis main bola Habis main bola. pulang. Itu Jalan kaki ya? Jalan kaki sendiri. Sendiri. Kemudian sampai depan rumah mau masuk gerbang. Posisinya si pelaku ini berada di depan rumahnya. Di depan rumahnya. Di depan Jadi rumahnya. Jadi ini rumah Ibu ya. Ini rumah pelaku. Nah, ini begitu mau masuk gerbang, ya, ini posisi ada di mana nih pelaku? Pelaku sudah ada di depan rumahnya. Ada depan rumahnya bersama istrinya. Betul. Oke, terus Bersama istrinya, dan mungkin si pelaku sudah melihat anak saya yang mau masuk ke gerbang dari ujung jalan. Itu si pelaku menghampiri di depan gerbang, Pak, menghadang di depan gerbang kami. menghampiri A, anak Ibu. Iya, betul. Ya, terus Dengan menggunakan sepeda motor. oh, jadi dia di depan gerbangnya dia sendiri bersama istrinya itu pelaku menggunakan sepeda motor. Nah, lalu sepeda motornya kemanain tuh menghampiri? Apakah Di bawah, saat mau menghampiri itu mereka naik motor. Oh, naik motor. Nah, Dan motornya berhenti di depan, persis depan. berhenti di depan gerbang rumah Ibu. Sini, ya. Nah, istrinya ada di mana? Istrinya ada di belakang pelaku, Pak. Belakang sepeda motor. Betul. Dan Oke. siap untuk merekam di situ. Oh, istrinya bawa handphone, merekam. Ya, anak saya itu kan jalan mau masuk gerbang. Ya, sudah dihadang di depan gerbang. Si pelaku ini turun dari motor. Terus menghampiri, Terus ngajak salaman anak Ibu. anak saya. Terus Itu anak saya salaman. Tapi anak saya itu kan membawa barang-barang habis main tuh, Pak, jaket, celana gitu. Di tas, Ya, bawa tas. masuk dulu untuk naruh tas sama jaket. Sebentar, pada saat menghampiri ngomong apa pelaku ini? Hanya mengajak salaman, Pak. Hanya ngajak salaman aja. Ngajak salaman dulu gitu. Terus? Ya, terus anak saya masuk gerbang. Setelah naruh barang-barang keluar lagi. Betul, Pak, keluar lagi. Dan si pelaku ini langsung dengan nada yang teriak dan tidak sopan, "Ayo ke polsek," katanya. Ayo ke polsek. Betul, ngajak anak saya ke polsek.
Di situ anak saya jawab, ada masalah apa ini? Gitu. Terus? Ya nggak apa-apa, katanya sambil teriak kan Pak, sambil nunjuk-nunjuk ke arah polsek. Ya nggak apa-apa, katanya gitu. Ayo kita ke polsek. Ya ada masalah apa? Polsek Jatibarang ya yang Polsek dimaksud? Jatibarang, Pak. Terus anak saya menanyakan lagi, waktu itu kamu ngajak saya berantem maksudnya apa? Karena sebelum kejadian di tanggal 22 Mei tersebut Pak, sebelumnya ini si pelaku sudah memancing emosi anak saya dengan cara anak saya lagi di jembatan dengan temannya berjalan kaki. Di situ si pelaku ini menghampiri, ayo kita berantem. Pelaku umurnya berapa sih? Sekitar 45 tahun, tapi saya tidak tahu pastinya, tapi sekitar 40 tahun ke atas lah ya. Iya. Anak ibu kan 12 tahun 3 bulan. Ngapain itu ngajak berantem anak? Iya, saya tidak tahu di situ. Saya nggak habis pikir Ya. di situ betul. Terus Saat itu anak saya masih di kelas 6 SD, Pak. ya, intinya anak ini menanyakan waktu ngajak berantem ngapain? Maksudnya apa? Gitu. Nah, terus apa jawaban pelaku? Ya beli papa, katanya. Dia sambil teriak Pak di situ. Jelas dia teriak. Ya beli papa, katanya. Apa sih, Ra? Itu sambil direkam sama istrinya. Sambil direkam Pak. Istrinya itu sudah siap dari awal, memang sudah Kayaknya dia nunggu anak ibu mukul itu ya, terus diperkarakan mungkin ya. Terus ya beli papa, apa sih, Ra? Anak saya kan apa, katanya. Apa di situ kan. Sok, katanya. Dia nawarin untuk anak saya mukul dia, Pak. Sok. Tapi anak ibu nggak mukul. Sok, katanya gitu kan. Tapi anak saya nggak mukul di situ. Terus Mereka kan saling berhadapan tuh Pak. Iya. Berhadapan dan spontan mendekat gitu, spontan saling mendorong. ya, Nah si pelaku ini kepancing emosi duluan, memukul anak memukul saya. duluan. Memukul Pelaku duluan anak ini saya Pak. mukul anak ibu. Betul. Setelah dipukul, Setelah dipukul, kena mengenai apa? mengenai pipi Pak. Pipi. Anak saya menghindar tapi memang masih Kena. pipi. Jadi anak ibu 12 tahun 3 bulan ini dipukul oleh lelaki dewasa ya. Betul. SP ini berusia 40 tahun lebih. Betul. Jatuh nggak anak ibu? Tidak. Enggak. Sebenarnya Kenapa nggak jatuh? Anak ibu ini apa? Punya apa? Olahraga bela diri. Anak segitu biasanya ya dipukul sama orang dewasa bisa jatuh kan? Ya, alhamdulillah anak saya ada Atlet pencaksilat. Oh, pantas. Oke, terus di situ spontan anak saya membela membalas, ya, membela diri. di situ Pak. Iya. Saya pikir kalau di situ anak saya tidak membela diri di situ, bagaimana jadinya? Betul. Anak saya kelas 6 SD dan dia sudah dewasa umur 40 Pak. Dipancing-pancing, ngajak berantem dari sebelum-sebelumnya. Diacung-acungin jari tengah sambil berkata, maaf, yang anjing, yang entot, apa pantas? Oh begitu ya? Betul. Sama pelaku. Itu kapan? Itu sebelum kejadian. Oh sebelum kejadian. Oke, sekarang saya fokus yang kejadian itu. Fokus itu. Jadi setelah dipukul mengenai pipinya, kemudian anak membela diri dengan cara melindungi dan membalas. Betul. Oke, akhirnya terjadi dari situ ribut. Terjadi duel. Oke. Lalu kemudian dilerai oleh warga sekitar. dilerai oleh warga sekitar. Dan saya tambahkan di sini kejadian tersebut terekam oleh CCTV. Ya, oke. Nah, setelah kejadian itu kemudian lapor. Iya Pak. Saling lapor ya. Saling melapor. Jadi dua-duanya nih saling lapor. Yang dewasa melaporkan anak ibu ya atas dugaan penganiayaan. Ibu juga melaporkan dia atas dugaan melakukan penganiayaan terhadap anak. Ya. Nah, ibu sudah lapor ya. Ibu sudah lapor itu kalau dilihat dari laporannya ini nomor laporan LP garis miring B garis miring 500 ya garis miring 5 Romawi garis miring 2025 SPKT Polres Indramayu Polda Jawa Barat tanggal 22 Mei 2025. Berarti setelah kejadian ya lapor. Dianya juga lapor juga ya. Iya Pak. Dianya lapor juga. Berarti lebih dulu dia di situ. iya, berarti saling lapor. Oke.
Nah, ibu setelah lapor sudah diperiksa, ibu. Sudah Pak. Anak ibu sudah diperiksa. Sudah. Ditangani oleh unit Jatan Ras. Ras Polres Indramayu atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ini diatur dalam pasal 80 ini ya, penganiayaan atau kekerasan terhadap anak. Ibu sudah lapor, ibu sudah diperiksa, anak ibu sudah diperiksa, minta keterangan. Saksinya udah? Sudah Pak. Sudah. Ada berapa orang saksinya? Ada 4 orang. 4 orang, udah semua? Sudah semua. Oke, berarti kalau sudah semua, ini bagaimana penyidik tinggal menaikkan statusnya ke penyidikan. Ada bukti petunjuk CCTV. Ya, kemudian dia lapor, ya, dia lapor juga, ya, atas dugaan penganiayaan. Biarkan saja Bu, dia lapor. Jadi begini, berarti ibu ini ada 2 yang dihadapi. Pertama ibu sebagai pelapor, yang kedua ibu juga menghadapi sebagai terlapor anaknya ya. Oke, jadi ibu datang kemari adalah karena ada permasalahan seperti ini ya, saling lapor. Ya. Kekhawatiran ibu apa? Mau pakai saya? Yang saya khawatirkan hanya pendidikan anak saya Pak. Karena anak saya termasuk anak yang berprestasi. Iya. Sering membawa nama Indramayu di sini. Oh, pencak silat. Pencak silat. Pak. Juara 1. Iya, juara 1. Tingkat nasional Pak. Ada beberapa event itu tingkat nasional, ada event, salah satu event itu tingkat Asia. Alhamdulillah mendapat medali emas. Kemarin di 2021 itu juara 1 tingkat kabupaten di acara O2SN itu sampai ke kabupaten, sampai ke provinsi, maju ke provinsi. Yang saya takutkan hanya ya prestasi anak saya Pak. Oke. Pendidikan anak saya. Pendidikan. Oke. Artinya tidak adil kalau ini anak ibu ini yang masih usia 12 tahun 3 bulan ini ya, padahal pelaku yang duluan ya Bu ya melakukan penganiayaan, kemudian diproses juga ya. Iya. Oke, ya coba nanti kita kaji ya pasalnya. Sekarang ada surat kuasa nih yang sudah saya siapkan ya untuk 2 permasalahan ini. Pertama ibu sebagai pelapor ya, melaporkan SP sebagai terduga pelaku penganiayaan. Yang kedua anak ibu sebagai terlapor harus dihadapi ya. Silakan tanda tangan dulu surat kuasanya. Ya, ini surat tangan ini dari sini. Nama tren. Ya, ini. Oke. Surat kuasa udah Bu ya, 2 ya. Sudah tangani ya, ini sebagai pelapor ibu ya, dan ini sehubungan adanya laporan polisi ya nomor sekian ya, pelapornya SP kan gitu ya. Oke, gini, kenapa Bu ibu saya terima sebagai klien saya melihat ada 3 unsur ya, ada 3 pertimbangan. Pertimbangan pertama, yang menghampiri, yang nyamperin ini pelaku ke depan gerbang ibu. Berarti dia sudah niat. Memang dia ingin bikin ribut. Anak saya ditantang. Ya, artinya kan dia sudah niat ya menghampiri. Kalau anak ibu yang menghampiri dia, saya bingung nih Bu. Bagaimana nanti belanya? Betul nggak? Itu pertama, dia menghampiri anak ibu di depan gerbang. Kedua, dia mukul duluan. Ya, mukul pipi kan? Dan hasil visumnya kan ada tuh ya. Iya. Setelah bergumul kan hasil visumnya ada. Nah, kita nggak tunjukkan karena khawatir ada melanggar kebijakan ya, nanti diupload gitu kan. Kemudian ketiga, ya,
usianya ini masih 12 tahun 3 bulan. Sehingga kalau usianya masih 12 tahun 3 bulan ini, ya, tidak mungkin dilakukan penahanan. Dan ini dia yang duluan menganiaya, yang ibu membela diri. Jadi kalaupun dia ada yang luka, ya kan dia yang memulai. Kan itu. Jadi kalau tujuannya membela diri, saya bisa berpendapat bahwa ada tindakan yang dapat dikategorikan membela diri itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Itu diatur di dalam pasal 49 KUHP. Jadi kalau tindakannya itu untuk melindungi harkat martabat harkat martabat dengan membela diri, ya, melindungi diri, ya, karena sudah dari serangan, ya, karena dia belum menyerang kan. Saya juga bisa menggunakan ini nanti untuk ketika mendampingi anak ibu nanti, ya, kalau nanti diperiksa mendampingi ibu juga kan, ya, karena membela diri kan gitu. Nah, jadi atas pertimbangan itulah, satu karena dia nyamperin duluan, yang kedua dia mukul duluan kan itu, yang ketiga usianya masih anak. Nah, ditambah lagi ini karena membela diri, ya, maka saya berpendapat ini anak ibu ini membela diri. Meskipun dia melaporkan silakan saja. Makanya saya dorong kepada penyidik ini kejahatan terhadap anak. Anak yang jelas-jelas masih 12-13 bulan, kok dia ajak berantem? Kan itu otaknya apa ya, nggak waras, itu harus ditahan nanti. Kalau makanya saya nanti dorong pada penyidik agar segeralah, pokoknya orang yang sudah benar-benar sadis terhadap anak itu ya harus segera diproses. Kalau tidak nanti akan ada korban berikutnya. Karena anak ditantang berantem itu kan nggak waras. Lagian logikanya jelas beda antara dengan orang dewasa begitu Pak. Iya, kan coba kalau sama bapaknya, ya nggak? Siap. Nah, berani ya kalau mau? Siap sekali saya. Nah, kan coba kalau bapaknya ya boleh ya. Anak masih 12 tahun 3 bulan. Saya siap sekali. Kapan saja. Nah, ya kalau nggak ada hukum mah ya. Siap. Untuk sementara biasakan hukum aja. Makanya saya serahkan semangat. Ya. Oke. Jadi saya minta kepada Bapak Kapolres Indramayu, Bapak Kasat Reskrim Polres Indramayu, dalam hal ini unit yang menangani, unit Jatanras yang telah menerima perkara dan menangani perkara laporan nomor LP B garis miring 500 garis miring 5 Romawi 2025 tanggal 22 Mei 2025. Menurut keterangan klien saya sudah diperiksa semua, ya, dari ibu, anak, ya, kemudian saksi, ya, CCTV sudah diserahkan, ya. Segera gelarkan naik penyidikan kalau masih penyelidikan. Kemudian segera periksa lagi di tingkat penyidikan semuanya, mulai dari korban, ya, saksi, kemudian saksi-saksi lain, ya, kemudian segera gelarkan untuk dinaikkan sebagai tersangka. Ini anak itu dilindungi oleh negara. Saya mohon kepada Bapak Kapolres segera dinaikkan penyidikan dan segera nanti ditetapkan sebagai tersangka, ya. Karena ini kalau didiamkan ini khawatir ada korban anak lagi. Ya karena bayangkan aja, ya, anak kecil ditantang berantem kan. Ya ini kan apa ya, pikirannya ini kan dalam hal ini yang ngajakin berantem itu kan pelaku terus yang usianya 40 ke atas. Ya berarti kan tidak mempunyai rasa kasihan, tidak mempunyai rasa melindungi anak. Dan Bayangkan kalau dianya punya anak, ya usia segitu. saya mirisnya Pak, istrinya itu mempunyai anak, seorang ibu, ya, posisi suaminya seperti itu malah mendukung untuk merekam. Kalau posisi saya, insya Allah, ngapain sih Pak kayak gitu? Udah nggak usah anak kecil, ayo pergi aja. Aku seorang ibu dan dia juga seorang ibu. Ya, makanya saya khawatir ini tindakan-tindakan yang suka mencari-cari kesalahan, ya, atau mencari-cari keributan, makanya harus segera ditetapkan tersangka, harus segera ditahan. Ya, saya akan kawal nanti prosesnya sampai persidangan agar dihukum maksimal. Ancaman hukumannya ini 3 tahun 6 bulan, ya, diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80. Ibu Elinda, itu permasalahannya sebenarnya apa yang Ibu ketahui? Barangkali dari obrolan dia atau sebelumnya, kan sebelum peristiwa
sebelum dia ngajak berantem anak ibu di jembatan kan. Apa sebenarnya permasalahannya dengan tetangga itu? Jadi awal mula permasalahannya itu burung dara, Pak. Burung dara. Gimana Burung maksudnya? dara. Anak saya itu Memelihara burung dara di rumah. Di rumah. Terus burung daranya? Burung dara, ada beberapa burung dara itu terlepas Terlepas di kanopi rumah dia itu. Kanopi rumah dia. Kanopi topi-topi, maaf, di atas jendela gitu, Pak. Oh, di atas jendela. Topi-topi jendela. Iya, gitu. topi sama jendela. Genteng. Di situ sama genteng rumah dia. Ngotorin, ya karena tetanggaan lah ya. Ngotorin genteng dan topi-topi rumahnya, kotoran burungnya. Kotoran itu, burung. ya. Oh, oke. Terus dia awalnya negur, ini burungnya ngotorin genting saya nih gitu kan, kotoran burungnya, baru bangun rumah katanya gitu kan. Terus emang rumahnya baru Pak di situ baru bangun. Oke. Terus oh iya Pak, maaf gitu, nanti kami tangkapin, cuman kan memang untuk burung itu kita sulit ya Pak. Kata ibu. Iya, kita sulit. Jadi saat itu saat protes itu ibu tahu juga ya? Iya. Dan kami sudah minta maaf Pak untuk masalah. Iya, maaf karena Pak, burung ada gitu. yang sebagian pulang ke kandang. Iya. Ada sebagian burung yang mungkin mengganggu rumahnya. Ya, masih belum pulang lah ya, masih berada di genteng dia. Coba kita tangkap, coba kita untuk jangan mengganggu rumah tersebut. Iya. Tidak bisa. Tidak gitu. bisa. Ya. Maaf, bukan tidak bisa sih sebenarnya, itu tertangkap Pak, hanya beberapa ekor dulu, tidak langsung semua tertangkap itu Pak. Jadi masih ada berapa ekor yang di sana lah ya? Ya. Oke, pada intinya gara-gara kotoran burung itu dia marah lah ya. Iya. Marah. Lalu ibu minta maaf udah. Saya minta maaf gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana waktu itu? Masalah burung, dia kotoran burung itu. Kalau nggak ditangkepin saya tembakin. Kata dia. Iya. Tembak pakai apa? Pak. Pakai senapan. Oh, dia senapan angin. Ya. Oh iya, mangga Pak, kalau memang itu bisa ditembakin, silahkan ditembakin saja. Sudah kan Pak? Oh iya, jadi ibu mempersilahkan, Kalau Pak. Karena ibu nggak bisa nangkap, silahkan ditembakin. Artinya kalau ditembakin juga nggak apa-apa ya, ibu sudah izinkan ya, daripada ganggu kotorannya, ganggu tetangga, rumah tangga. Terus setelah itu beberapa hari kita kan berusaha menangkap. Itu kejadiannya bulan apa itu? Kalau kejadian ribut kan bulan Mei ini. Kalau itu awal Mei. April, sebulan sebelumnya. Iya. Terus April itu. Terus akhir April itu Pak. Terus setelah itu berapa hari dia negur lagi kan. Apa dia bilang? Gimana ini masih ada burung? Iya Pak gitu kan, kita emang berusaha nangkep tapi nggak bisa, burung ini terbang kan Pak gitu kan, kita nggak bisa nangkap semua, yang satu kena, yang lainnya terbang kan karena yang satu kena itu. Udah gitu, nah anak saya ngadu, mah katanya tadi kakak dipanggil sama itu, terus ditegur, gimana itu Lek katanya, burung tuh lihat catnya pada kotor, katanya kamu ini anak sekolahan kok melihara burung gitu kan. Oke, kata SP itu. Iya. Terus? Ya anak saya di situ, iya Pak gitu kan, maaf. Nah kejadian negur terakhir itu dia teriak, Linda di depan maghrib itu Pak. Manggil siapa itu? Saya. Oh, Linda gitu. Iya, Linda gitu kan. Saya itu di dalam rumah mau keluar itu kan siap-siap pakai kerudung dulu, jadi mungkin agak lama. Linda, sampai saya teriak dari dalam itu, sih ya sebentar gitu kan. Udah gitu, burungnya kan negur burung lagi di situ sama kan. Ini gimana burung ini sudah tinggal 3 gitu kan, yang lainnya kan sudah tertangkap. Tapi saya sudah nyuruh orang untuk nembakin. Waktu kemarin kan Bapak bilang itu mau nembakin. Kamu ini katanya nyuruh saya. Saya kan di situ nggak habis pikir aja. Kan dia yang ngomong mau tembaki ya. Betul. Terus? Ya besok orangnya datang untuk nembakin. Kata siapa? Kata saya. Pak, saya sudah nyuruh orang buat nembakin. Sudah kan di situ. Tapi saya di situ nggak terimanya karena
kamu menegur anak saya, kamu kok anak sekolahan katanya, melihara burung dara. Nggak masuk akal aja Pak gitu. Kalau mau dia negurnya, kamu kok anak sekolahan gak sopan, songong sama orang tua, saya masih bisa menerima. Ya ini Pantas burung lah ya. dara gitu, Burung apa dara kan. urusannya dengan sekolahan gitu. Terus setelah besoknya itu burung daranya sudah tertembak semua Pak, udah Oleh siapa? Oleh tetangga. suruhan kita. Oleh suruhan Iya, ibu oleh ya. suruhan kita. Udah nggak ada lah udah di situ. Nggak ada Pak. Terus burung-burung yang ibu sudah tangkap masih dilepas nggak? Saya sudah pindahkan. Oh Itu udah nggak ada pindah, di situ, udah Pak, karena pokoknya. di situ Ya, ribut ya. Ya kita nggak mau lah gitu kan ribut. Ya, terus Setelah Dan kami setelah itu coba untuk menanyakan perihal ganti rugi Pak. ya setelah Maksudnya ditembak. keluhan dari oh menawarkan tetangga ganti ini. rugi. Ya, Iya. maksudnya apa yang dikeluhkan? Ya, kami Iya. untuk siap untuk dan di situ beliau SP SP? ini meminta untuk ganti untuk cat. Ya tidak masalah untuk kami ganti sesuai dengan seri. Cat dengan- tembok apa cat genteng? Ya, Cat cat tembok yang Cat tembok. yang kena kotoran burung tersebut. Iya. Seperti itu. Dan Dikasih nggak catnya? saya belikan Pak. Belikan udah. Sudah ada Udah. kita belikan. Iya. Terus Tetapi dari pihak beliau juga menginginkan dengan tukang spesialnya yang dari awal membangun rumah tersebut. sama Oke, tukang iya. catnya. Ya oke, kami tunggu kan. Kami tunggu. Ini maksudnya catnya dari bapak, Ya, tukangnya dari dia. ya Iya. karena itu Karena dia nggak mau Melihat- tukangnya. Nggak mau ya, karena itu melalui dikasih permintaan- tukang dari Kami sudah menawarkan ya Ya, bapak menawarkan dia tapi nggak tidak mau. mau. Ini karena awal pembuatan memang pakai tukang tersebut. Kata dia. Ya. Oke. Terus Makanya kami berusaha untuk menyediakan set yang diminta sesuai dengan seri, warna, Harga. merek, harga. iya. Kami siapkan, kami dapat itu. Iya. Dan setelah itu kami menanyakan kapan mau dicat. Tapi catnya udah diserahkan. Belum, Nggak mau dia. belum karena Nunggu nunggu tukang. tukang. Nunggu tukang. Iya. Terus Di situ nggak ada kabar tuh Pak. Kita nunggu mana tukangnya gitu kan. Karena kan dia kekeh. nggak diserahkan mau. aja catnya nggak mau. Karena beliau tetap menginginkan tukang tersebut. Pak. Tukang datang dulu Iya, baru iya. catnya diambil. Singkat cerita, kami karena tidak dapat konfirmasi kapan itu tukang mau ngecat, akhirnya kita cari informasi tukang tersebut di mana alamatnya. Ya, berinisiatif lah ya, biar Iya, saya untuk disusulin ya. sesegera Biar menyelesaikan dijemput masalah tukangnya. ini, karena kita bertetangga gitu. Iya, Akhirnya ketemulah singkat cerita dengan Tukangnya. tersebut. Tukang Ya. tersebut. Dan kebetulan saat itu beliau juga tukang ini lagi sibuk panen, tidak bisa. jadi nggak bisa. Iya. Belum bisa pada Belum waktu bisa. itu. Tukangnya tinggal di mana? Kan itu desa Bulak. Kebulen. Bulak-bulak. Di Bulak Pak. Di Bulak, oh deket lah ya. Terus Ya. Nanti Mbak, kata tukangnya, saya kan ketemu tuh Pak, kata tukangnya, wah saya nggak bisa Bu katanya, saya lagi panen, sibuk. Pak, saya minta tolong waktunya 1 hari aja untuk nyelesain masalah ini. ya, Karena saya sudah muak gitu berurusan dengan, SP ini. ya sudah Masalah seperti ini masalah yang sepele menurut saya. Iya. Karena cuma rumah baru kena kotoran ternak Burung. atau hobi anak saya, tinggal dicat sesuai dengan apa yang mereka minta. Ya, selesai Sudah harusnya selesai, ya. kan? Begitulah kurang lebih. Oke, jadi singkat cerita akhirnya sampai belum dicat ya. belum Pak, Belum belum dicat. dicat. Tapi ada bilang nggak usah gitu kan, dia nggak mau diganti rugi Pak. Tetapi dia sudah ngomong ke anak saya, tuh cat saya rusak, ayo kamu ganti rugi, ayo gimana ganti rugi. Dia ngomong kayak gitu sama anak saya Pak. Saya sebagai orang tuanya saya bertanggung jawab di sini. Apapun yang kamu minta, cat apapun kami berikan, kami beli gitu. Makanya dia menyampaikan merek catnya, Iya. warnanya. Ya. Warnanya, merek catnya. Oke, singkat cerita akhirnya tidak terjadi lah di cat ya. Iya. Walaupun Karena beliau tetap menunggu tukang spesialis. ya dan Iya. tukangnya itu nggak bisa. Iya, Akhirnya belum bisa itu. keburu kejadian ribut. Terus? 2 kali sampai saya itu 2 kali datang ke tukang tersebut Pak, karena awalnya belum bisa Bu gitu kan. Terus saya mohon kan, saya minta waktunya 1 hari aja Pak, biar masalah ini cepat selesai, nggak mau berlarut-larut gitu kan.
oh ya udah Mbak, kira-kira 10 harian lagi katanya gitu kan. Udah saya tunggu 10 hari itu Pak, saya datengin lagi si tukang tersebut. Saya datengin lagi, iya Mbak masih sibuk panen katanya. Memang di situ saya juga lihat dia sibuk. Setelah itu ya saya nunggu kabar dari tukang ini kapan siapnya gitu, karena cat itu sudah siap, kita sudah siap di rumah Pak. Sudah saya nunggu tukang udah sekitar 2 mingguan itu Pak, ya saya ada dia ya biasa aja gitu kan, karena memang kita nunggu tukang. Dan setelah 2 minggu itu dia mulai nyenggol-nyenggolnya anak saya. Oh. Ayo berantem, ngacungin jari tengah. Oh, gini. Iya, sambil bilang, Ya nggak pantas lah buat didengar anak Ya saya. kan Karena dia kami lebih juga- lebih tua ya, ngapain juga- ke anak begitu ya? Kami juga tidak mengajarkan kata-kata yang buruk seperti itu terhadap anak Iya. kami, Pak. malah Insya Allah anak kami mengajarkan hal yang baik gitu. anak saya itu pas ditantang berantem. Waktu di Ayo jembatan itu. berantem, iya, ayo berantem. Berantem sama bapak gua katanya gitu. Kata kan. anak. Iya, nggak usah sama bapak kamu, ayo sekarang aja sama kamu. Katanya kayak gitu. Oke, jadi akhirnya nggak jadi dicet karena dianya juga minta tukang yang spesialis yang dia pakai. Betul. Tukang itu dihubungi ya, ibu Betul. berusaha untuk menghubungi sambil mohon-mohon, memang tukangnya nggak bisa ya. Iya. Nah akhirnya dia marah-marah melampiaskannya ke anak ibu. Dan dia itu bilang kan sama saya, ya saya nunggu tukang khusus. Oke, saya tunggu kabarnya. Catnya kan sudah ada, saya beli, udah siap gitu. Setelah waktu saya cari tukang itu karena nggak ada kabar, saya itu nggak tahu orangnya seperti apa, Tukangnya rumahnya di mana. Saya cuma tahu orangnya orang Bulak dengan nama tersebut gitu. Saya sampai nyari, saya nanya-nanya Pak ketemu. di situ tuh. Alhamdulillahnya ketemu. Ya kan itikat baik ibu demi untuk apa supaya sama tetangga nggak ada masalah ya. Betul. Kan sampai ibu Iya. mencari ya, Iya, mencari sendiri saya nanya orangnya. di situ, maaf Mang, ada bapak ini menghubungi Mama nggak gitu untuk mengecat rumahnya. Nggak ada Bu, katanya gitu kan. Sampai saya ke situ 2 kali juga, Pak apa ada dihubungin sama dia gitu. Sama SP ya. Iya, Berarti sama waktu SP. ibu ke sana, SP ini nggak pernah menghubungi tukang cat itu ya? Tidak. Tukang yang ngecat itu kan? Menurut penuturan beliau sih, Iya. dari tukang tersebut Si tidak SP ada, Pak. ini nggak ada Iya. ngubungin Berarti tukang. ini orang sukanya cari masalah. Artinya kan ditawarkan solusi penyelesaian, dia minta chat nggak ngubungin tukangnya. Tapi di sisi lain dia yang harus ngechat adalah tukang dia, kan gitu ya. Betul. Nah, kemudian akhirnya nunggu hari lah, 10 hari lagi ya, nunggu waktu. Ya, Nah. waktu pertama itu nunggu 10 hari lagi. Saya tunggu 10 hari. Sudah 10 hari tuh saya balik lagi ke tukang tersebut, Pak mohon gitu kapan. Mbak saya tuh bener-bener nggak bisa Mbak. Ini saya tuh repot sekali, kata tukang tersebut. Ya saya nunggu di situ. Oke Pak, saya bener-bener nunggu nih kapan waktu Bapak senggang. Saya memang bener pengen cepet selesai. Ya setelah saya dari situ ya sudah, saya nunggu lagi kan. Nunggu lagi, ya sekitar 2 minggu ya itu Pak anak saya yang dipancing-pancing. Oh. Akhirnya setelah 2 minggu menunggu, Ya, sekitar 2 akhirnya minggu. sampailah keburu emosi ke anak gitu ya. Iya, Si pelaku ini ya, si SP ini. Akhirnya sampai terjadi penganiayaan akhirnya terhadap anak ibu. betul. Oke, jadi itu ya masalahnya ya. Awal mulanya itu ya masalahnya. Oke.